Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi tentang audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis perikatan terkait audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal, kali ini kita akan membahas tentang alur proses terkait audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal. Oke, istilah proses audit sendiri itu pasti bukan istilah yang asing untuk kalian karena proses audit sendiri sudah dipelajari ketika di auditing 1, meskipun untuk di auditing 1 tersebut proses audit yang kita bahas itu adalah terkait dengan audit laporan keuangan, dimana kalau kalian masih ingat proses audit untuk laporan keuangan itu hanya ada 4. Yang pertama adalah perencanaan dan juga perancangan desain audit. Kemudian di tahap keduanya auditor akan melakukan test of control dan juga substantive test. Di step ketiga auditor akan melakukan analytical procedure ataupun test of details. Dan yang terakhir adalah penyelesaian audit dan penyusunan laporan audit. Nah, itu adalah 4 tahapan proses audit yang sudah dipelajari di auditing 1. Nah, kali ini kita akan mempelajari alur proses untuk audit syariah atau audit kepatuhan syariah yang mengacu kepada standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIV, tepatnya ada di ACV nomor 6, di mana di ACV nomor 6 ini mencantumkan bahwa untuk alur proses audit syariah ini ada 13 stepnya. Kita lihat di sini. Step yang pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan risk assessment atau penilaian resiko, kemudian step ketiganya adalah melakukan penilaian terhadap materialitas, yang keempatnya sampling, yang kelima melakukan penilaian internal control, yang keenam pengujian internal control, yang kelima evaluasi pengamatan dan ketidakpatuhan syariah. Nah, ini step ke-7 ya, melakukan evaluasi pengamatan dan ketidakpatuhan syariah. Kemudian di step ke-8, auditor akan meminta representasi tertulis dari manajemen. Yang ke-9, auditor akan melakukan penilaian terhadap subsequent event atau peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca. Kemudian yang ke-10 adalah pertimbangan untuk kemungkinan menggunakan pekerjaan internal control yang relevan. Kemudian yang ke-11 penilaian residual risk. Yang ke-12 melakukan test of details. Dan yang terakhir stepnya adalah melakukan penentuan dampaknya terhadap laporan. Jadi dampak atas temuan-temuan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dari step 1 dan step 12 sehingga kemudian akan ditentukan bagaimana sih laporan yang akan disajikan atau opini yang akan diberikan berdasarkan rentetan proses yang telah dilakukan oleh auditor eksternal. Oke, kita bahas step yang pertama yaitu terkait planning atau perencanaan. Di mana di step pertama ini auditor akan menetapkan luas, saat, dan sifat audit dan juga menentukan perluasan prosedur yang direncanakan. Nah, apa sih dimaksud dengan luas dari audit ini? Di sini terkait dengan prosedur auditnya. Jadi, untuk luas lingkup ini mengacu kepada kuantitas atau jumlah prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Contohnya menentukan ukuran sampel atau jumlah observasi terhadap aktivitas pengendalian. Kemudian untuk saat audit sendiri, yang dimaksud dengan saat adalah kapan sih prosedur audit tersebut yang telah ditetapkan di luas lingkup audit itu akan dilakukan oleh auditor. Dan untuk sifat audit sendiri mengacu kepada tujuan dilakukannya prosedur audit tersebut. Sebagai contoh, apakah prosedur audit dilakukan untuk test of control atau untuk substantive test. Oke. Semoga bisa dipahami ya yang dimaksud dengan luas, saat, dan sifat audit. Kemudian kita masuk step kedua dari alur proses audit syariah yaitu risk assessment atau penilaian resiko, di mana menurut ACV nomor 6 beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor terkait risk assessment dalam proses audit syariah ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material.
Nah, jadi auditor harus bisa menilai nih, bagaimana sih risiko salah saji material yang ada di lembaga keuangan syariah. Kemudian, setelah melakukan penilaian terhadap risiko, yang kedua, auditor mempunyai kewajiban untuk merancang prosedur yang sesuai dengan risiko yang telah dinilai di poin pertama ini tadi, sehingga auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai. Termasuk juga nanti auditor akan merancang test of control dan juga prosedur tambahan lainnya. Nah, di sini dijelaskan juga terkait prosedur tambahan lainnya itu bisa mencakup prosedur analitis ataupun test of details. Oke, step yang ketiga dari alur proses audit syariah adalah materiality assessment atau penilaian materialitas. Materialitas di dalam ASIFI nomor 6 didefinisikan sebagai signifikansi masalah baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi keputusan pemangku kepentingan terkait dengan pokok masalah yang mendasari, yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah. Materialitas ini sifatnya relatif ya, bukan suatu yang mutlak. Dinyatakan relatif karena antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya, itu tingkat materialitasnya pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut ASIFI nomor 6, karena kekhasan yang dimiliki oleh materialitas ini, sehingga auditor perlu mempertimbangkan terkait materialitas ini pada saat tahap perencanaan, pada saat pelaksanaan pengujian, maupun pada saat melakukan pelaporan perikatan audit syariah eksternal. Nah, di ASIFI nomor 6 juga dijelaskan terkait pertimbangan atau judgement yang bisa dilakukan oleh auditor ketika menentukan tingkat materialitas. Ada dua pertimbangannya. Yang pertama terkait pertimbangan kuantitatif, di mana materialitas dikaitkan dengan jumlah yang relevan untuk pengambilan keputusan, jumlah yang dapat ditoleransi, dan tingkat penyimpangan yang diamati. Nah, jadi kalau untuk pertimbangan kuantitatif ini lebih ke besarnya salah saji atau besarnya kehilangan yang dapat diterima oleh auditor atas penyimpangan-penyimpangan terkait kepatuhan syariah yang diamati. Nah, sementara pertimbangan kualitatif merupakan pertimbangan materialitas terkait dengan sifat dan penyebab dari penyimpangan yang diamati atas perspektif syariah. Jadi kalau misalnya di pertimbangan yang pertama itu terkait jumlah yang dapat diterima oleh auditor akibat penyimpangan atas kepatuhan syariah, nah kalau di pertimbangan kualitatif ini terlebih terkait dengan penyebab dari penyimpangan yang diamati atas perspektif syariah tersebut. Sementara kalau dikaitkan dengan sifatnya, nah ini terkait apakah suatu objek audit itu sensitif terhadap ketidakpatuhan syariah. Jadi bisa jadi penyimpangan tersebut secara kuantitatif tidak material menurut auditor, tapi jika penyimpangan terhadap perspektif syariah ini diakibatkan adanya fraud atau kecurangan, maka hal tersebut bisa berubah menjadi hal yang material. Oke, yang perlu kalian catat dengan baik adalah bahwa materialitas yang digunakan untuk audit syariah mungkin tidak akan sama dengan nilai materialitas yang digunakan untuk audit laporan keuangan. Hal ini bisa diakibatkan karena protokol pengambilan keputusan maupun batas toleransi pemangku kepentingan mungkin berbeda antara perspektif kinerja keuangan dan juga perspektif syariah. Step keempat, setelah menentukan materialitas di step ketiga, maka selanjutnya adalah auditor melakukan sampling, di mana auditor syariah eksternal harus menentukan kecukupan sampling dan jenis sampling yang perlu diterapkan. Nah, poin yang pertama adalah auditor perlu merencanakan sampling dikaitkan dengan penilaian risiko ketidakpatuhan syariah dan juga pertimbangan materialitas. Jadi di poin pertama ini ditegaskan bahwa dalam merencanakan sampling yang akan digunakan dalam tahap audit syariah, maka dasar penentuan samplingnya adalah terkait dengan penilaian risiko ketidakpatuhan syariah yang telah dilakukan di step kedua ya, di tahap penilaian risiko, dan juga di step ketiga yaitu terkait penilaian materialitas. Termasuk di poin ini adalah pertimbangan terkait inherent risk dan juga control risk yang terkait dengan ketidakpatuhan syariah.
Kemudian selanjutnya auditor juga harus melakukan perencanaan pendekatan sehingga bisa diperoleh sampel yang tepat. Contohnya adalah ketika teridentifikasi nih adanya ketidakpatuhan syariah, maka ukuran sampel harus ditingkatkan secara memadai. Dalam hal materialitas kualitatif, yaitu di mana ada item-item yang lebih sensitif terhadap risiko ketidakpatuhan syariah, maka sampel harus mempertimbangkan aspek kualitatif tersebut. Oke, step selanjutnya adalah penilaian pengendalian internal, di mana auditor eksternal itu kan mempunyai kewajiban ya untuk melakukan penilaian terhadap risiko ketidakpatuhan material terhadap prinsip dan aturan syariah. Nah, salah satu poin yang harus dilakukan oleh auditor eksternal ketika melakukan penilaian risiko terkait ketidakpatuhan material terhadap prinsip dan aturan syariah tersebut adalah dengan membuat penilaian terhadap pengendalian internal, sehingga auditor eksternal dapat merancang prosedur yang sesuai dengan keadaan. Nah, berdasarkan CV nomor 6, berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor eksternal syariah ketika melakukan penilaian pengendalian internal. Yang pertama, auditor eksternal harus memperoleh dan mengevaluasi deskripsi pengendalian. Jadi nanti minta nih auditor eksternal ke klien mengenai deskripsi pengendalian yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Kemudian setelah diperoleh nih deskripsi pengendaliannya, maka selanjutnya auditor akan menilai bagaimana sih risiko pengendalian yang ada di lembaga keuangan syariah berdasarkan deskripsi pengendalian yang telah diberikan oleh manajemen atau klien. Dalam melakukan penilaian risiko pengendalian, auditor eksternal harus dapat memperoleh bukti terkait desain pengendaliannya, termasuk penilaian untuk kesesuaian pengendalian dengan tujuan keseluruhan. Jadi dipastikan nih, apakah pengendalian yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah itu inline atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian. Nah, jadi tadi selain mengumpulkan bukti terkait kesesuaian pengendalian dengan tujuan keseluruhan, auditor juga harus memperoleh bukti mengenai efektivitas operasi pengendaliannya. Jadi nanti di poin yang keempat ini mengarahkan auditor untuk bisa mengumpulkan bukti tentang pengendalian-pengendalian signifikan yang relevan yang desainnya dianggap oleh auditor sudah efektif. Oke, step selanjutnya setelah di tahap kelima tadi auditor melakukan penilaian terkait pengendalian internal dan telah diidentifikasi juga risiko yang ada di pengendalian internal tersebut apa saja, maka selanjutnya auditor akan melakukan pengujian pengendalian internal. Caranya adalah dengan melakukan penelusuran atau walkthrough dan juga mengajukan pertanyaan atau inquiry ke klien atau manajemen di lembaga keuangan syariah. Nah, di tahap pengujian ini juga auditor harus menentukan pendekatan pengujian serta tingkat pengujian pengendalian. Jadi, nanti besarnya atau tingkat pengujian pengendalian internal yang akan dilakukan oleh auditor eksternal ini akan ditentukan oleh seberapa efektif sih pengendalian internal yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi, hasil yang diperoleh di poin kelima tadi itu akan menentukan luas pengujian pengendalian atau test of control yang akan dilakukan oleh auditor. Kalau internal kontrolnya dinyatakan efektif, biasanya maka auditor akan memperluas pengujian pengendaliannya. Namun, jika pengendalian internalnya dinyatakan kurang efektif, maka biasanya auditor akan lebih memperluas untuk pengujian substantifnya. Oke, step selanjutnya adalah auditor akan melakukan evaluasi atas pengamatan dan juga ketidakpatuhan syariah. Setelah sebelumnya auditor melakukan pengamatannya terkait kepatuhan syariah yang ada di suatu lembaga keuangan syariah, maka di step ketujuh ini auditor akan melakukan evaluasi atas observasi atau pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, dan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan syariah, maka di tahap evaluasi ini auditor eksternal juga akan menyelidiki penyebab terjadinya ketidakpatuhan tersebut. Selain itu, di step ketujuh ini juga auditor eksternal akan mengekstrapolasikan hasil ke populasi dan menilai pengendalian dan risiko residual.
Ekstrapolasi itu artinya adalah mengasumsikan atau memperkirakan hasil yang diperoleh selama evaluasi dan pengamatan ke populasi ya. Jadi istilahnya mengeneralisasi hasil pengamatan yang telah dilakukan ke dalam populasi untuk digunakan dalam menilai pengendalian dan juga resiko residual. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan resiko residual di sini? Risiko residual adalah tingkat eksposur resiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan kontrol yang direkomendasikan. Nah, jadi meskipun nih pengendalian telah diterapkan, ternyata tetap aja ada risiko yang diidentifikasi oleh auditor. Nah, itulah yang disebut dengan risiko residual. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk poin risiko residual ini ya, di step selanjutnya ada poin tentang risiko residual. Kemudian masih di tahapan evaluasi ini yang harus dilakukan oleh auditor eksternal syariah adalah meningkatkan ukuran sampel jika diperlukan. Nah, jadi di tahap evaluasi ini, auditor bisa memprediksi atau bisa menentukan membuat judgement kira-kira perlu tidak sih ukuran sampel itu ditambah lagi untuk bisa memperoleh keyakinan yang memadai. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dampak pada laporan. Jadi mengevaluasi bagaimana sih hasil temuan dari hasil pengamatan dan juga kemungkinan adanya ketidakpatuhan syariah ini terhadap laporan yang akan diberikan atas kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah tersebut atau di entitas klien. Step selanjutnya adalah auditor eksternal harus mendapatkan representase tertulis dari manajemen. Representasi tertulis ini penting ya, mengingat beberapa step yang dilakukan oleh auditor syariah, informasinya diperoleh dengan cara inquiry atau mengajukan pertanyaan secara lisan kepada klien. Sehingga untuk memperoleh atau memperkuat jawaban lisan yang diperoleh dari manajemen tersebut, maka auditor perlu mendapatkan representase tertulis sebagai bukti yang lebih otentik ya. Kalau misalnya hanya lisan, itu kan berarti kan hanya auditor yang mendengar. Tapi ketika hal tersebut dinyatakan dalam bentuk tertulis, maka itu bisa menjadikan bukti yang otentik. Nah, itulah kenapa step ke-8 ini mengharuskan auditor eksternal mendapatkan representase tertulis. Cakupan dalam representase tertulis manajemen ini melingkupi terkait penekanan khusus pada konfirmasi manajemen untuk kecukupan pengendalian internal dan sistem tata kelola untuk kepatuhan syariah dan tanggung jawab fidusia serta dokumentasi produk dan alur proses. Kemudian menekankan pada kelengkapan dan relevansi semua informasi dan akses ke informasi yang diberikan kepada auditor syariah eksternal. Dan mencakup konfirmasi pengungkapan ketidakpatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah yang berkaitan dengan kriteria dan undang-undang setempat serta kekurangan yang diketahui dalam desain atau penerapan kontrol, terutama yang berkaitan dengan persetujuan produk dan terkait alur proses. Selanjutnya, semua peristiwa penting setelah periode yang dicakup oleh audit syariah eksternal harus dimasukkan juga di dalam representase tertulis manajemen tersebut. Nah, untuk tanggal representase tertulisnya harus dibuat sedekat mungkin dengan tanggal laporan auditor syariah eksternal, tetapi tidak boleh melewati tanggal laporan auditor. Nah, jika perikatan audit kepatuhan syariahnya merupakan perikatan atestasi, maka representase tertulis yang dibuat oleh manajemen lembaga keuangan syariah berisi tentang informasi pokok yang disajikan di dalam pernyataannya, yaitu pernyataan terkait kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah. Dan catatannya adalah, jika lembaga keuangan syariah menolak untuk memberikan satu atau lebih dari representase tertulis yang diminta, maka auditor syariah eksternal harus memberikan pendapat disclaimer atau pendapat tidak menyatakan pendapat. Oke, step selanjutnya adalah penilaian subsequent event atau peristiwa setelah tanggal neraca, di mana menurut AAOIV di ASIV nomor 6, auditor perlu melakukan penilaian terkait subsequent event ini dan juga dampak subsequent event pada laporan auditor. Nah, subsequent event yang dimaksud di poin ke-9 ini adalah
peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah. Poin ke-10, pertimbangan auditor terkait penggunaan hasil kerja fungsi internal yang relevan. Dijelaskan di dalam ASIV nomor 6 bahwa auditor syariah eksternal harus menilai keberadaan fungsi terkait syariah internal, termasuk namun tidak terbatas pada review syariah internal atau audit syariah internal, review syariah, dan laporan pengawas syariah, serta independensi dan keandalannya masing-masing. Nah, penilaian keberadaan fungsi terkait syariah internal ini perlu dilakukan oleh auditor untuk menentukan apakah akan menggunakan hasil kerja fungsi internal di dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kriteria utama yang digunakan untuk menilai kegunaan hasil kerja fungsi internal adalah independensi. Nih ya, di sini sudah saya tulis bold juga bahwa ini adalah kriteria utama yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah akan menggunakan hasil dari kerja fungsi internal di lembaga keuangan syariah atau tidak. Jadi kriterianya adalah terkait independensi. Nah, karena kriterianya adalah independensi, maka fungsi manajemen syariah atau biasanya disebut juga dengan Departemen Kepatuhan Syariah tidak boleh dipertimbangkan untuk tujuan di poin ke-10 ini, yaitu menggunakan hasil kerja dari Departemen Kepatuhan Syariah dalam audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kenapa? Karena meskipun pekerjaan Departemen Kepatuhan Syariah dapat dianggap bagian dari efektivitas internal kontrol, tapi tidak untuk digunakan sebagai bagian pengganti pekerjaan auditor syariah eksternal. Karena Departemen Kepatuhan Syariah itu merupakan bagian dari manajemen dan tidak independen. Beda dengan auditor internal yang memang secara struktural merupakan departemen yang independen dari manajemen, sehingga auditor lebih bisa mempertimbangkan untuk menggunakan hasil kerja dari auditor internal dibandingkan dengan Departemen Kepatuhan Syariah. Setelah dipastikan oleh auditor eksternal bahwa fungsi internal yang relevan, independen dari manajemen, dan dapat diandalkan, nah ini ya, setelah dipastikan bahwa fungsi internalnya independen dan juga dapat diandalkan, maka auditor syariah eksternal harus menilai kegunaan dari hasil pekerjaan fungsi internal dengan mendapatkan dan meninjau laporan yang dikeluarkan selama periode yang termasuk dalam cakupan perikatan. Jika perlu, auditor syariah eksternal harus mempertimbangkan untuk meninjau kertas kerja fungsi internal selain laporan untuk mendukung kesimpulan yang dicapai. Nah, jadi di poin ini menegaskan bahwa auditor eksternal bisa nih menggunakan hasil kerja dari fungsi internal jika sudah dipastikan bahwa fungsi internal tersebut independen dan juga dapat diandalkan. Dan nanti disesuaikan juga nih apakah hasil kerjanya ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh auditor eksternal. Caranya adalah dengan melakukan peninjauan terhadap laporan atau bahkan meninjau kertas kerjanya secara langsung. Nah, seperti yang dicantum dalam paragraf selanjutnya yang saya cantumkan di sini, yaitu auditor syariah eksternal harus menentukan dampak laporan fungsi internal terhadap sifat, saat, dan luas pekerjaan yang akan dilakukan sehubungan dengan perikatan dan juga laporan audit syariah eksternal yang akan diterbitkan nantinya. Step ke-11, penilaian residual risk. Residual risk atau risiko sisa adalah tingkat eksposur resiko yang tersisa setelah menerapkan pengendalian yang direkomendasikan. Nah, jadi residual risk ini adalah setelah pengendalian dilakukan, setelah diterapkan sesuai dengan rekomendasi atau setelah sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan, ternyata masih ada nih resiko yang terdapat di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, itulah yang disebut dengan residual risk. Auditor syariah eksternal harus dapat menilai risiko residual yang tidak ditangani secara memadai oleh prosedur yang dilakukan dalam berbagai tahap audit syariah eksternal dan harus mempertimbangkan untuk memperoleh bukti lebih lanjut dan melakukan test of details. Nah, test of details ini dilakukan oleh auditor eksternal syariah untuk memastikan bahwa residual risk tidak mengakibatkan adanya salah saji yang material atau penyimpangan terhadap
aturan dan prinsip syariah. Oke, selanjutnya seperti yang sebelumnya sudah sedikit dibahas di step ke-11 bahwa auditor akan melakukan test of details atau pengujian detail, di mana dalam test of details ini auditor akan berusaha untuk mendapatkan keyakinan analitis dan terperinci yang wajar seperti yang diatur di dalam standar. Nah, test of detail sendiri menurut ASIFI nomor 6 mencakup yang pertama, verifikasi rinci transaksi. Jadi untuk bisa melakukan verifikasi transaksi secara rinci, untuk bisa memahami dan memperoleh keyakinan yang memadai, maka mungkin auditor membutuhkan lebih banyak data dan bukti. Nah, itu dilakukan di tahap test of details ini. Kemudian yang kedua, auditor melakukan prosedur tambahan. Nah, jika diperlukan, maka auditor akan melakukan prosedur tambahan. Misalnya adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik dan juga konfirmasi jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, test of details mungkin juga melibatkan perhitungan ulang atau recalculating dan juga tinjauan analitis dari perhitungan dan data kuantitatif yang terkait. Misalnya, pembagian laba rugi kepada pemegang rekening investasi. Nah, itu bisa dilakukan recalculating oleh auditor eksternal syariah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terkait hal yang sedang diuji. Step terakhir yaitu menentukan dampak pada laporan. Nah, setelah melakukan prosedur atau tahapan yang panjang, yaitu dari step 1 sampai dengan step 12, maka auditor akan memperoleh banyak informasi dan juga hasil dari proses pengujian yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan pengujian dan juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka auditor harus mempertimbangkan bagaimana dampak risiko-risiko yang telah teridentifikasi terhadap laporan auditor eksternal yang akan diterbitkan. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang semua alur proses audit syariah. Nah, tahapan-tahapan dalam alur proses audit tersebut harus didokumentasikan dan juga diarsipkan dengan baik. Dokumentasi kinerja audit syariah eksternal dan bukti yang relevan harus dibuat sesuai dengan praktik yang terbaik. Pertimbangan utamanya adalah bahwa dokumentasi harus cukup dan juga tepat untuk memungkinkan auditor syariah yang berpengalaman atau professional assurance yang berpengalaman untuk memahami prosedur, hasil, dan kesimpulan dengan mempertimbangkan pokok permasalahan yang mendasari dan juga kriteria. Nah, jadi dokumentasi yang dilakukan oleh auditor eksternal tidak hanya dipahami oleh auditor eksternal itu sendiri atau auditor eksternal yang membuat kertas kerja itu atau membuat dokumentasi, tapi juga harus bisa dipahami oleh pihak lain yang mungkin nanti akan mereview atau memeriksa hasil kerja auditor eksternal. Oleh karena itu, dokumentasi harus mendukung kecukupan pertimbangan profesional yang diterapkan. Nah, pertimbangan profesionalnya apa? Nah, ya ini nih, yang cukup dan juga tepat. Menurut ASIFI nomor 6, hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah melingkupi yang pertama rincian mengenai pengamatan, kesimpulan, dan juga bagaimana pengelolaannya. Selanjutnya mengenai pengawas syariah dan komentar pihak lain harus didokumentasikan secara memadai beserta dampaknya terhadap laporan auditor syariah eksternal. Selanjutnya, secara khusus, rincian mengenai perbedaan jika ada terhadap kriteria yang ditentukan dengan pandangan pengawas syariah dan kesimpulan yang dicapai. Dan yang terakhir yang harus didokumentasikan juga adalah bukti keterlibatan ahli syariah dalam tim dan prosedur dan tinjauan yang dilakukan oleh mereka serta pandangan mereka tentang isu-isu syariah tertentu harus didokumentasikan dengan tepat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu didokumentasikan menurut ASIFI nomor 6. Oke, selanjutnya ASIFI nomor 6 mengatur juga tentang modified opinion yang dapat diberikan oleh auditor eksternal syariah dalam audit kepatuhan syariah yang diberikannya. Di dalam ASIFI nomor 6, disebutkan bahwa jika auditor syariah eksternal menyimpulkan bahwa ada ketidakpatuhan material dengan prinsip dan aturan syariah atau dalam kasus perikatan atestasi, informasi materi pokok tidak mencerminkan informasi material, atau jika auditor syariah eksternal tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mencapai kesimpulan yang tepat, maka auditor eksternal syariah dapat memodifikasi opininya dari unqualified opinion menjadi qualified opinion atau adverse opinion ataupun disclaimer opinion. Nah, kapan sih auditor eksternal dapat memberikan qualified opinion, adverse opinion, ataupun disclaimer opinion untuk audit kepatuhan syariah? Oke,
kita lihat ya di sini. Di pembahasan yang tadi sudah kita bahas, ada 2 poin yang kita bisa pisah, yaitu ketidakpatuhan material dan ketidakpatuhan material dengan prinsip dan aturan syariah, atau kalau misalnya untuk yang perikatan atestasi adalah informasi materi pokok yang disajikan oleh manajemen itu tidak mencerminkan informasi yang material. Nah, ini adalah poin yang pertama, kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah jika auditor eksternal tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mencapai kesimpulan yang tepat, atau yang sudah kita bahas juga sebelumnya, auditor syariah eksternal tidak dapat menentukan nih kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Nah, ini masuk ke dalam poin kedua ya. Oke. Untuk kriteria yang pertama, kalau misalnya ternyata auditor syariah eksternal menyimpulkan bahwa ada ketidakpatuhan material dengan prinsip dan aturan syariah, atau dalam kasus perikatan atestasi, informasi materi pokoknya tidak mencerminkan informasi material, maka auditor dapat memberikan opini tidak wajar atau adverse opinion. Nah, untuk kriteria yang kedua, di mana auditor syariah tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mencapai kesimpulan yang tepat, atau tidak dapat menentukan kriteria untuk menilai kepatuhan syariah di suatu lembaga keuangan syariah, maka auditor dapat memberikan opini disclaimer. Tapi, jika poin ke-1 dan poin kedua ini terjadi, tapi sifatnya tidak pervasif dan hanya ada di salah satu item dari keseluruhan cakupan audit yang dilakukan, maka auditor dapat memberikan opini qualified opinion. Oke, bisa dipahami ya terkait modified opinion untuk audit kepatuhan syariah. Oke, demikian pembahasan kita terkait alur proses audit kepatuhan syariah dan juga dokumentasi dan pengarsipan untuk audit kepatuhan syariah, dan yang terakhir adalah modified opinion untuk audit kepatuhan syariah. Semoga apa yang telah kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.